Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa hiya azzamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu jemaah Masjid Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam mudah-mudahan dilimpah dan curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan juga umatnya yang selalu istiqomah dalam menjalankan syariat dan juga sunnah-sunnah. Bapak jemaah rahimakumullah, marilah kita buka kajian kita pada pagi hari ini dengan membaca satu doa. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasbah wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, ini doa ini biasa ini saya baca ketika mulai taklim, mulai kajian. Kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang tidak membuat kita dekat dengan Allah. Ilmu yang malah membuat kita jadi sombong, merasa paling benar, yang lain salah. Harusnya semakin sering kita mengaji, semakin sering kita hadir di majelis taklim, semakin tinggi ilmu kita, harusnya semakin dekat kita dengan Allah. Semakin kita tawadu, rendah hati, semakin akhlak kita semakin baik. Jadi ukuran ilmu bermanfaat atau tidak itu di situ. Jadi bukan semakin kita malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu saya atau seorang ustadz enggak bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan itu diamalkan atau tidak. Enggak bertanggung jawab. Jadi apa yang kita sampaikan, Bapak-bapak semua mengamalkan atau tidak, itu kita tidak bertanggung jawab. Kita hanya bertanggung jawab terhadap apa yang kita sampaikan, kita laksanakan apa enggak, ustadz laksanakan apa enggak. Karena kan Allah berfirman apa? Kaburu maktan indallahi antaqulu mala taf'alun. Jadi Allah itu murka terhadap seseorang yang mengatakan sesuatu tapi dia enggak perbuat. Nah itu. Oleh karena itu, apa yang kita dengar, apa yang kita dapat itu memang harus kita amalkan. Supaya apa? Supaya ilmu kita ini bermanfaat. Jangan masuk kuping kanan keluar kuping, masuk kuping kanan keluar kuping kanan lagi, karena nggak masuk gitu. Kalau keluar kuping kiri mendingan Pak masuk gitu. Kadang-kadang masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya begitu ngaji baru assalamualaikum udah khusyuk tidur gitu kan ya. Nggak apa-apa Pak, bapak-bapak kalau ngantuk tidur nggak apa-apa. Bukan berarti saya ngelarang ya, silakan. Yang nyender tidur nggak apa-apa, silakan Pak. Nanti kalau selesai saya bangunin, ya silakan. Kalau nggak malu. Yang pertama, yang kedua apa? Yang kedua adalah min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Badan kita di majelis taklim, badan kita di masjid, tapi hati kita kemana-mana. Di rumah, di kantor, mikirin utang ya, minyak goreng mahal gitu kan, BBM mahal, nggak khusyuk.
Lagi sholat ingat istri, ya, istri orang lagi yang diingat. Nauzubillah min, nggak khusyuk. Nah, apa penyebab nggak khusyuk? Ada dua, Pak. Ya, ada namanya hamun, ada namanya husnun. Apa, Pak? Hamun, husnun. Apa hamun? Hamun itu adalah kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi. Itu hamun. Ya, takut sakit, takut virus, ya kan? Kenapa nggak sholat berjamaah? Takut virus gitu kan ya. Padahal masih sehat. Ya. Kenapa nggak sholat Jumat? Takut virus. Takut berlebihan. Ya, takut miskin, padahal masih ya, takut di PHK, takut nggak kerja, padahal masih kerja. Ya, takut istri minta cerai, padahal belum nikah. Takut yang berlebihan. Dan hamun ini jemaah rahimakumullah itu datangnya dari setan. Datangnya dari setan. Allazi waswisu fi sudurin nas. Ya, dia membisikkan kepada kita was-was tuh, kejahatan tuh. Supaya apa? Supaya kita enggak fokus. Tuh. Dan ini harus kita hilangkan. Karena apa? Karena hamun ini kalau kita biarkan dilebih-lebihkan itu bisa jadi kenyataan, Pak. Karena Allah itu bagaimana prasangka hambanya. Coba lihat kemarin tuh orang-orang yang takut berlebihan terhadap corona itu kena corona, Pak. Ya, udah divaksin 3 kali masih juga kena. Udah pakai masker 3 lapis masih juga kena. Ya, mana-mana cuci tangan masih juga kena. Alhamdulillah ya saya sekeluarga aman nggak kena. Bukan nggak kena, pas sakit nggak pernah ke rumah sakit, Pak. Di rumah aja gitu, sembuhin selesai gitu, ya kan. Kadang-kadang pilek sedikit, ya kan, ke rumah sakit, ya kan, dia apa, swab ya, akhirnya apa, positif. Yang lebih aneh belum di swab udah ada hasilnya, Pak, positif negatif gitu kan. Nah kayak begitu. Nah artinya itu dari setan, Pak. Jangan kita biarkan, harus kita hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Itu adalah dengan membaca apa? Ta'awudz. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. A'udzubillahi minas syaiton, dibanyakin tuh. Jadi kalau ada pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang kita was-was, ketakutan yang belum terjadi, cepat-cepat, Pak. A'udzubillahi minas syaiton. A'udzubillahi minas syaiton. Terus sampai itu hilang. Sampai tenang kita. Sampai berganti menjadi positif. Insya Allah. Nah, ini pertama tuh. Jadi setan, Pak, jangan dibiarkan. Apalagi kita sebarkan ketakutan ini ke tengah masyarakat, jangan sampai. Nah, yang kedua adalah apa? Husnun. Husnun itu adalah kesedihan yang sudah terjadi. Jadi kalau hamun belum terjadi, ini sudah terjadi, Pak. Sakit nggak sembuh-sembuh, ya kan? Miskin nggak sembuh-sembuh. Apa namanya, istri minta cerai, anak susah diatur. Wah, repot, Pak. Kalau udah sakit, pengangguran, istri minta cerai, anaknya nggak bisa diatur, udah komplit ya tuh penderitaan tuh. Nah ini adalah husnun, sudah terjadi. Nah apa penyebabnya kira-kira? Nah, kalau hamun kan dari setan nih. Nah kalau husnun penyebabnya dari apa, Pak, kira-kira? Awas jangan bilang dari Allah ya. Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah dari diri kita sendiri. Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin fa minallah wa ma asabaka min sayatin fa nafsika, kata Allah. Apa saja kenikmatan kebaikan yang telah kita rasakan, kita nikmati, kesehatan, rezeki melimpah, istri soleh, anak soleh dan soleh, itu fa minallah, semua datangnya dari Allah. Tapi sebaliknya, ma asabaka min sayatin fa nafsika. Apa saja yang menimpa kamu berupa keburukan, sakit, miskin, keluarga berantakan, itu adalah fa nafsika. Datangnya dari diri kita sendiri, Pak. Tuh. Makanya kalau ada orang ketika dia kena masalah, ada musibah, menyalahkan orang lain, apalagi sampai menyalahkan Allah, maka sampai kapanpun musibah nggak akan selesai, terus akan berganti musibah. Kenapa salah? Makanya apa? Makanya ketika ada musibah, pertama kali adalah kita beristighfar
mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang beristighfar kepada Allah, barang siapa yang mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan berikan kepada dia jalan keluar dari masalah yang ia hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang disangka-sangka. Istighfar, astagfirullah. Jangan nyalahin orang. Anak misalkan kena narkoba, kena pergaulan bebas, nyalahin istri. Kamu sih sama anak dimanjakan gitu. Bapak juga sibuk, nggak peduli sama anak, saling menyalahkan, nggak selesai. Coba suami minta maaf, maaf ini salah bapak terlalu sibuk. Iya, ini juga salah saya terlalu memanjakan. Selesai Pak, cari jalan keluar. Sakit pun begitu, semua sama. Jadi kalau kita langsung istighfar bahwa ini salah saya, beristighfar kepada Allah, insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi Allah akan berikan kita pertolongan. Alhamdulillah rahimakumullah. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah min ilmin, min apa tadi? Nafsin la tasba. Dari apa? Nafsu yang tidak ada apa? Puasnya. Nggak ada habisnya tuh. Nafsu tuh nggak ada habisnya, Pak. Udah gaji 10 juta kepengen 20 juta, nggak ada habisnya tuh. Sudah punya tabungan 100 juta kepengen 200. Sudah punya mobil kepengen yang mewah, kan? Sudah punya rumah kepengen yang megah. Sudah punya istri kepengen nambah. Nafsu nggak ada habis Pak. Nah maka kita berlindung jangan sampai kita menghabiskan waktu kita dari pagi sampai sore bahkan malam hanya untuk mengikuti hawa nafsu yang nggak ada habisnya, nggak ada puasnya. Makanya Imam Al-Ghazali membagi nafsu kan ada 3 ya. Nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu mutmainnah. Nah kalau amarah itu kan nafsu binatang, nggak bisa dikendalikan tuh. Dia hidupnya hanya mengikuti hawa nafsu tuh. Dari pagi sampai sore bahkan malam tuh cuma dunia. Yang penting perut kenyang, bodoh amat halal haram kan, korupsi apa. Ini nafsu amarah, nggak terkendali. Nah kita berlindung pada Allah supaya terhindar dari nafsu amarah. Yang kedua nafsu lawamah, dapat dikendalikan, tapi nggak stabil, kan? Kadang-kadang ke masjid rajin, kan? Kadang-kadang di Skamling main remi rajin juga, kan? Kadang-kadang kita ngaji rajin, kadang-kadang juga kumpul-kumpul yang kira-kira judi maksiat juga lawamah. Ini berperang nih tiap hari nih. Ini kebanyakan nafsu manusia setiap hari. Begitu juga kalau sholat subuh begitu Pak, berperang antara sejadah sama selimut. Orang tuh lawamah. Kadang-kadang menang sejadah, kadang-kadang menang selimut. Begitu menang sejadah, sejadahnya jadi selimut Pak. Tidur lagi. Sama perang tiap hari ini. Nah maka kita harus mengejar nafsu yang ketiga itu nafsu mutmainnah, terkendali itu, kan? Ayo nongkrong, enggak mendingan ke masjid gitu kan ya. Mau kemana? Ngaji gitu kan. Ayo bisa ngajak orang, kan? Nggak terpengaruh sama orang, ini mutmainnah, terkendali. Nah inilah yang selamat, yang insyaallah akan masuk surga. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi yang selamat. Lawamah Pak, kalau kita nggak bisa mengendalikan masih lawamah sampai kita meninggal dunia, mampir dulu kemana Pak? Ke neraka dulu lah, nggak lama paling 1000 tahun gitu kan. Iya. Nah kalau amarah udah langsung masuk neraka dah. Nah ini, yang terakhir kita berdoa min dakwatin la yustajabu laha, yaitu dari doa yang tidak diijabah. Kita berdoa kan, tapi nggak diijabah sama Allah, kan? Apa penyebabnya? Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi ani fa ini qarib ujibu da'wati da'i jadaan falyastajibu li wal yu'minu billahum yarsidun, kata Allah. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, kata Allah, katakanlah aku ini dekat. Ini kan Quran turun ketika ada orang dari suku Badawi nanya kepada Rasulullah tentang apakah Allah itu dekat gitu kan. Kalau Allah jauh saya akan berteriak berdoa.
Kalau Allah dekat, saya akan pelan-pelan berdoa. Nah, maka ini jawabannya. Ya. Allah dekat dan Allah pasti mengabulkan setiap doa apabila hamba-hambaku berdoa kepadaku. Syaratnya apa? Syaratnya agar mereka itu mengikuti perintah-perintahku dan mereka beriman kepadaku, lalu yarsun, agar mereka itu benar. Itu dikabulkan doanya itu. Syaratnya apa, Pak? Tadi beriman. Ya, beriman dan juga kita melaksanakan perintah Allah. Makanya kalau ada ustadz bilang, kalau kita berdoa tapi kita nggak sholat, Pak, kan sholat kan perintah Allah ya, kita berdoa tapi kita nggak sholat, itu sama juga anak kecil minta duit sama pesawat, Pak, kapal terbang. Yang seusia saya mungkin paham. Dulu waktu kita main kan ya, lagi main ada pesawat tuh, kapal minta duit ya, dikasih nggak kira-kira, Pak? Nah itu nggak bakal dikasih sampai kita berdoa nangis darah juga kalau kita nggak melaksanakan perintah Allah, nggak beriman, nggak bakalan dikabulkan. Nah, maka di bulan Ramadan ini diusahakan ya kita memperbanyak berdoa. Kenapa? Karena salah satu doa yang diijabah adalah doa ketika kita sedang berpuasa. Tapi alhamdulillah rahimakumullah, alhamdulillah kita malam hari ini berada di malam yang ke-15 ya. Hampir sudah pertengahan nih. Berapa hari lagi Pak lebaran, Pak? Udah beli baju, Pak ya? Udah bikin kue-kue udah ya? Siap-siap ya? Ya kalau baju nggak usah dipikirin, Pak. Kue-kue nggak usah dipikirin, Pak. Kalau ada duit dibeli. Jadi alhamdulillah rahimakumullah, ada 3 kenikmatan yang Allah berikan ketika kita sudah berada di hari yang ke-15 ini. Yang pertama kenikmatan apa? Umur. Ya, kita masih diberikan umur panjang ya. Berapa banyak orang yang masuk Ramadan baru hari 1, 2, 3 udah meninggal. Ya, hari 5 udah meninggal. Kita lihat di grup-grup WhatsApp kan, banyak tuh pengumuman orang-orang yang meninggal tuh. Ya. Bahkan ada yang belum masuk Ramadan udah meninggal. Ya, ada yang dulu sama-sama kita sholat tarawih, sama-sama kita itikaf, sekarang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan barangkali di antara mereka ada yang menyesal, Pak. Makanya dalam Quran kan Allah berfirman, hatta idza ja'ahumul maut qala rabbirji'un. Hingga ketika kematian datang menimpa mereka, setelah sholat mereka hatta qala rabbirji'un. Maka mereka berkata, ya Allah ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Jadi para penghuni kubur saat ini mereka minta kembali, Pak. Minta kembali ke dunia ini. Bukan untuk melihat keluarga, anak istri, bukan melihat pekerjaan di kantor, di pabrik, bukan buat jualan nasi jualan gorengan, jualan kolak, bukan. Tapi apa? Mereka minta itu supaya bisa beribadah seperti kita. Supaya bisa sholat subuh berjamaah, bisa taklim, bisa infak sedekah, bisa puasa, bisa sholat tarawih. Ya. Tapi apa kata Allah? Apa yang mereka katakan ucapannya perkataan yang sia-sia. Kenapa? Karena mereka nggak mungkin bisa kembali, cuma menyesal. Nah, kita alhamdulillah Allah kasih kesempatan usia panjang, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita jadikan bahwa Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik buat kita. Karena nggak ada jaminan bahwa kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan. Jangankan tahun depan, mungkin bulan depan nggak ada jaminan. Nah, maka nikmat panjang umur ini kita jadikan untuk apa? Untuk supaya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita. Insya Allah. Nikmat yang kedua apa? Nikmat sehat. Ya, nikmat sehat, Pak. Karena berapa banyak orang yang Allah sampaikan usia sampai dengan tanggal ini, ya sampai dengan hari ini, tetapi mereka tidak bisa beribadah, tidak bisa puasa, tidak bisa sholat. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan sakit, ya, berbaring di kasur, diranjang di rumah sakit, ada yang mau dioperasi, ada yang baru selesai dioperasi. Nah, kita alhamdulillah Allah berikan kesehatan, ya, sehat semua yang ada di sini insya Allah. Ya. Ini kita manfaatkan, Pak, supaya apa? Maksimal kita beribadah, puasanya yang maksimal, ya, jangan sampai puasanya batal, Pak. Ya. Puasa batal. Kenapa? Karena kata Rasulullah, ya, dalam hadisnya mengatakan dosa orang yang meninggalkan puasa itu dosa sangat besar, Pak. Ya, sangat besar, Pak. Ya. Satu hari aja kita batal,
kemudian kita tebus dengan puasa seumur hidup, nggak akan ketebus. Kalau nggak uzur ya. Tiba-tiba kita nggak puasa nih, kenapa? Wah panas banget nih, kepala pusing nih. Padahal masih bisa puasa, kita nggak kuat, kita buka, itu dosanya sangat besar. Dan kalau kita tebus dengan puasa seumur hidup, nggak akan ketebus. Jangan coba-coba, wah kali-kali ya kan, setengah hari gitu kan. Setengah hari buat anak kecil Pak, kalau kita orang tua nggak boleh. Jangan sampai, harus maksimal. Yang kedua, tarawih juga maksimal. Kenapa? Karena tarawih ini walaupun hukumnya sunnah, tetapi menyempurnakan puasa kita, Pak. Jadi kalau misalkan kita puasa enggak tarawih, puasanya sah, diterima tetap, tapi enggak sempurna. Maka sempurnakan dengan sholat tarawih, jangan ditinggal. Ya kan? Kalaupun kita mungkin lembur atau mungkin ada halangan, bisa sholat di rumah. Yang penting tahun ini Allah kasih kesehatan, kita maksimal kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Nah, yang ketiga ini nikmat yang paling besar, Pak. Yaitu apa? Nikmat hidayah. Nikmat hidayah. Kenapa? Karena banyak orang yang Allah sampaikan usianya sampai dengan hari ini, diberikan kesehatan tapi masih tidak ibadah pada Allah. Masih enggak sholat, masih enggak puasa, masih enggak ke masjid, enggak ada perubahan sama sekali. Bahkan mereka terang-terangan makan minum di siang hari. Nauzubillah min. Jadi ada orang yang sudah dapat hidayah, insya Allah kita semua yang hadir di sini. Ada orang yang belum dapat hidayah, ada orang tertutup pintu hidayah, Pak. Bahaya kalau sampai tertutup pintu hidayah. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatun wa lahum azabun. Allah tutup semua. Walaupun dengar ceramah ustadz yang paling hebat sekalipun nggak akan terbuka hatinya. Kenapa? Allah sudah tutup. Hati-hati. Jadi kalau ada saat ini orang yang mereka nggak puasa, terang-terangan nggak puasa, mereka nggak malu makan minum sembarangan di jalan, ya kan? Bahkan mereka ngejek kita sahur gitu kan? Ini berarti naudzubillah min dzalik, orang sudah tertutup pintu hidayah. Kan kalau syarat puasa kan ada 4 ya. Pertama muslim, kedua balik, ketiga mampu, keempat berakal. Iya kan? Iya kan? Nggak gila gitu kan? Nah misalkan ada muslim nih, KTP-nya Islam tapi dia nggak sholat, dia nggak puasa. Oh mungkin Ustadz belum balik, dia udah punya anak 2 gitu kan, udah tua, ya kan? Oh mungkin Ustadz nggak mampu, dia sehat, nggak sakit. Oh mungkin keempat apa? Itu sudah. Hati-hati itu. Tapi kalau ada orang malu, nah ini, dia nggak puasa, nggak kuat, nggak mampu, tapi malu, diam-diam. Dia makan diam-diam, minum diam, malu gitu. Sholat Jumat atau sholat berjamaah, dia nggak sholat tapi malu gitu. Nah ini mungkin belum dapat hidayah, tapi dia ada rasa malu. Nah kita alhamdulillah Pak, kita ini insya Allah orang-orang yang telah dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dengan hidayah ini kita bisa beriman kepada Allah. Kita bisa yakin kepada Allah, kita bisa percaya kepada Allah padahal kita belum melihat Allah. Kita nggak pernah melihat Allah, Pak. Dan Allah nggak menampakkan wujudnya ke kita. Tapi kenapa kita bisa yakin beriman? Kenapa? Karena hidayah bimbingan dari Allah. Allah bukakan hati kita. Dengan hidayah kita bisa beriman pada Rasulullah padahal kita belum pernah ketemu Rasulullah. Dan Rasulullah pun hidup 1400 yang lalu. Kita cuma dengar ceritanya, dengar bacakan hadis-hadisnya. Tapi kenapa kita bisa beriman? Karena hidayah, bimbingan, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang bilang begini, wah enak kali ya kalau kita hidup di zaman Rasulullah. Iman kita lebih bertambah iman kita. Kenapa? Karena kita bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa beribadah bersama Rasulullah, bisa melihat Rasulullah menyampaikan wahyu, mendengarkan langsung dari Rasulullah. Saya bilang belum tentu. Kenapa? Karena Abu Jahal pun hidup di zaman, Abu Lahab pun hidup di zaman Rasulullah. Bahkan mereka yang menentang Rasulullah SAW. Jangan sampai kita hidup di zaman Rasulullah, kita bagian daripada Abu Lahab, Abu Janda kan sekarang. Iya Pak. Bahkan paman sendiri apa Abu Thalib sampai meninggal dia nggak bisa bersahadat. Kenapa? Hidayah mahal Pak, hidayah. Mahal bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang menjadi modal kita untuk beribadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ibadah itu tergantung kadar keimanan kita, Pak.
Ya, semakin kuat iman kita, semakin tebal iman kita, semakin mudah kita melaksanakan ibadah. Ibadah sebesar apapun akan terasa ringan kalau iman kita mantap kuat. Tapi ibadah seringan apapun akan terasa berat kalau iman kita turun. Contoh apa? Contoh pergi haji, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah dibuka nih, walaupun hanya setengah. Ya. Orang pergi haji pertama ongkos mahal, makanya ONH, ongkos naik haji tiap tahun naik terus. Ya. Sekarang berapa? 39, sekian juta, ber-40 juta. Ya, ongkos mahal. Kedua, ngantrinya lama. Mertua saya 2017 berangkat 2032, 16 tahun. Sekarang 20 tahun. Ya, makanya antum cepet-cepet punya duit daftar tuh. Ya, jangan sampai nanti udah tua daftar belum berangkat udah meninggal. Alhamdulillah min dzalik. Dua, Pak. Ketiga, jauh jaraknya. Di mana? Di Mekah, nggak boleh di Pondok Gede. Di Monas muter nggak bisa. Keempat apa? Lama, 40 hari paling sebentar. Yang jadi pertanyaan, udah ongkosnya mahal, jaraknya jauh, antri lama, waktu lama, ada nggak orang yang kapok pergi haji? Menyesal ada nggak? Wah, gua kapok nih pergi haji, ada nggak? Nah, jangankan yang belum berangkat, yang sudah berangkat untuk pengen berangkat lagi, Pak. Nah, kemarin mertua saya umroh, dia cerita, pulang dari umroh tuh, Pak, dia nggak langsung membelakangi Ka'bah, dia mundur, Pak. Mundur sampai nangis, dibilang apa? Kapan bisa kesini lagi? Belum pulang ke rumah udah kepengin balik lagi. Kenapa? Iman. Ya. Termasuk ibadah puasa, Pak. Ibadah puasa yang kita lakukan ini, kalau bukan orang yang beriman nggak bakalan bisa menahan lapar dan haus sepanjang hari dari pagi sampai terbenam matahari. Apalagi kalau malamnya nggak sahur ya, kesiangan. Kalau bukan orang yang beriman nggak bisa. Makanya ya, yang Allah panggil untuk puasa adalah orang-orang yang beriman. Ya allazina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang yang beriman, diwajibkan kamu berpuasa. Orang yang beriman. Nah, ini barometer, Pak. Semakin berat kita puasa, semakin terasa terbebani, berarti iman kita tuh lagi turun tuh. Tapi kalau iman kitanya mantap, kuat, itu ringan puasa, kayak nggak puasa aja. Biasa, nggak pengaruh. Ada orang puasa tidur melulu. Ya, habis sahur tidur, ya kan, habis zuhur tidur, habis asar tidur, masya Allah. Ada yang begitu, Pak. Datanya, kenapa tidur? Tidur itu ibadah, katanya. Bahaya, ya kan? Ya, iman lagi turun tuh, Pak. Kalau orang malas tuh iman lagi turun, Pak. Ya, jangan sampai kita tidur adalah puasa, tidur orang puasa adalah ibadah. Nah itu, jadi tugas kita sekarang adalah bagaimana supaya iman kita selalu stabil. Kenapa? Karena Allah mengatakan al-imanu yajidu yanfus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Lagi naik, jangankan yang wajib, yang sunnah kita kerjakan. Lagi turun, jangankan yang sunnah, yang wajib malas banget, Pak ya. Malas banget. Nah, maka harus kita stabilkan, terus tingkatkan, jangan sampai turun, Pak. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu, banyak istighfar, Pak. Ya. Kenapa? Karena turunnya iman itu penyebab utamanya adalah dosa dan maksiat yang kita kerjakan. Semakin banyak dosa yang kita kerjakan, semakin banyak maksiat yang kita kerjakan, semakin iman kita turun. Makanya kata Allah apa? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda, Pak. Banyakin istighfar. Ya kan, walaupun kita merasa saya kan enggak berdosa, tetap banyakin istighfar. Karena bisa jadi dosa yang kita tidak ketahui. Istighfar banyakin, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Banyakin istighfar tuh. Maka insyaallah tuh iman kita akan stabil. Yang kedua apa? Yang kedua adalah selalu ingat Allah. Selalu ingat sama Allah. Kenapa? Karena banyak orang berbuat maksiat karena dia lupa dengan Allah. Ya enggak, Pak? Ya, orang korupsi itu dia lupa sama Allah, Pak. Orang mencuri itu lupa sama Allah. Ya. Buktinya apa? Buktinya nggak ada orang yang mencuri itu baca basmalah itu nggak ada, Pak. Ini orang mau mencuri ini, ada 3 orang, 4 orang. Kata ketuanya, kawan-kawan, sebelum kita mencuri terdahulu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa yang kita laksanakan diridhoi. Ya, kita baca basmalah bersama-sama supaya selamat nggak ketahuan. Ada nggak, Pak? Iya, nggak ada. Bapak masuk masjid bawa sandal yang jelek, keluar bawa sandal yang bagus, cari ini. Waduh, mana ya? Dapat, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan nggak ketahuan. Ada nggak, Pak? Nggak ada. Bahkan ada cerita, Pak, riwayat itu ya. Jadi ada seseorang
yang dia ini ingin melakukan berzina. Dia senang dengan seorang wanita lah, ya. Dia senang dengan seorang wanita, ya kan? Nah tiba-tiba wanita ini minta pertolongan sama dia, minta pertolongan, ya pinjamin duit, dia lagi ada musibah. Ya, kata laki-laki ini, saya kasih, bukan cuma pinjam, saya kasih. Yang penting kamu temenin saya satu malam, gitu kan? Temenin saya satu malam. Ya karena kepepet, diikutin. Nah begitu malam mau melakukan zina Pak, tiba-tiba sebelum berzina perempuan bilang, maaf saya mau sholat isya dulu, saya mau sholat dulu. Nah begitu dia dengar mau sholat dulu, langsung laki-laki istighfar sama Allah, astagfirullahaladzim, dia kabur nggak jadi itu. Tuh. Jadi kalau kita ingat Allah, insya Allah kita nggak akan maksiat. Kenapa orang maksiat? Karena lupa dengan Allah. Nah makanya kita harus selalu ingat dengan Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Allah Subhanahu wa firman, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa qimis sholata li dzikri. Ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembahlah aku, wa qimis sholata li dzikri, dan sholatlah kamu untuk mengingat aku, kata Allah. Jadi sholat ini 5 waktu yang kita kerjakan itu tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu, agar kita terhindar dari perbuatan keji dan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka dijaga sholat kita. Ya. Jadi kalau di kampung banyakan ya, ada orang puasa rajin Pak, tapi dia nggak sholat gitu kan. Ada tuh. Ya, puasa rajin tapi nggak sholat. Ini berat puasanya. Ya, jangankan nggak sholat, kita sholatnya lalai aja. Fawailul lil alladzina hum an sholatihim, lalai sholat kita. Ya, subuhnya kesiangan, zuhur menjelang asar, asar menjelang maghrib, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, azan maghrib. Ini iman kita turun Pak. Ya, lalai aja tuh. Nah makanya jadikan puasa ini, Ramadan ini momentum kita untuk meningkatkan kualitas sholat 5 waktu kita Pak. Diusahakan ya sebelum qomat sudah ada di masjid, supaya apa? Iman kita naik terus. Malas dipaksakan. Nah ini ya, makanya kata aja alladzina jahadu fina karena dia sebulana. Ada pemaksaan jahadu tuh. Ketika iman kita turun kan malas tuh, paksakan. Istiqomah, diusahakan. 5 waktu dijaga, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, sepenting apapun pekerjaan yang akan kita lakukan, jangan sampai meninggalkan 5 waktu. Begitu aja langsung kita sholat. Nah itu akan menambah iman kita. Kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir jemaah rahimakumullah, ya ini udah pada payah semua nih. Terakhir yang ketiga adalah apa? Yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, makanya saya itu kadang-kadang kan biasalah ya, kalau pas lagi malas nih, ya malas banget nih, gitu kan. Pokoknya pengennya tidur mulu gitu, nyender gitu. Ya. Langsung kita buka Quran, paksain baca Quran. Ya, paksain tuh, kalau perlu sampai 1 juz, 2 juz gitu, sampai iman kita stabil naik lagi. Ya, jangan sampai turun. Ya. Makanya di Ramadan ini kita harus punya target-target. Minimal 1 kali hatam, minimal Pak. Ya, kalau Rasulullah itu, para sahabat itu berkali-kali hatam. Bahkan Imam Syafi'i sampai berapa kali hatam Pak? 60 kali hatam, Masya Allah. 60 kali hatam berarti 1 hari 1 hari 2 kali hatam. Wah, kita ngaku mazhab Syafi'i kan ya. Wow, berapa kali hatam Pak? Minimal sekali hatam Pak. Sekarang udah hari yang ke-15, harusnya sudah 15 juz kita baca Quran. Yang udah alhamdulillah, yang lebih, yang udah ditingkatin, dipertahankan, ya kan? Yang belum bisa dikejar nih, apalagi 10 hari terakhir kan kita itikaf ya, bisa dikejar. Jangan sampai Pak kita nggak hatam Pak. Kalau misalkan kita sekarang usia udah 45 tahun ke saya nih, berarti udah 30 lebih kita puasa, ya kan? 30 lebih kita puasa, belum sama sekali hatam keluar, butuh berapa puluh tahun lagi Pak. Jangan sampai ini terakhir Pak puasa kita. Maka ini kesempatan kita untuk apa? Memperbanyak baca Quran. Kalau 1 juz 1 hari itu bisa dicicil setiap 5 waktu itu. Zuhur 4 halaman. Ya, 4 lembar. Ya, 4 halaman ya. 4 halaman. Asar 4 halaman, maghrib 4 halaman, isya 4 halaman, subuh 4. Insyaallah itu 1 juz itu. Boleh lebih. Yang penting jangan sampai kurang dari 1 juz. Supaya apa? Supaya iman kita naik. Jadi orang yang puasa diiringi dengan
tilawah Quran, memperbanyak tilawah Quran, insya Allah puasanya akan terasa ringan. Okay? Dan memang ini kesempatan kita Pak untuk menambah pahala kita. Karena kan kata Rasulullah kan, Abdulu ibadil abdi qiraatil Quran. Nilai pahala yang paling besar bagi seorang adalah membaca Quran. Jadi pahala kita baca Quran bukan dihitung per surat, per ayat, tapi per huruf. Satu huruf berapa? 10 kebaikan Pak. Kita baca alif lam mim, kan nggak tahu tuh kita artinya kan, tetap dapat berapa? 30. Shod 10 lumayan. Yasin 20. Ya kan? Tapi jangan juga kita baca ujungnya doang, jangan. Ya mentang-mentang dapat shod udah pergi. Yasin nggak juga kan. Ya, kita bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf tuh Pak? Bismillah. Pernah ngitung belum? Hah? Ayo tebak berapa huruf? Yang mendekati saya kasih hadiah. Ya, hadiahnya apa? Umroh, ongkos sendiri. Apa kira-kira Pak? Berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Hah? 17. Dikit lagi. 19. Saya udah ngitung di rumah tadi. 190 tuh. Bayangin Pak. Belum Al-Fatihah, belum Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Baqarah terus. Apalagi di bulan puasa dilipat gandakan pahala. Luar biasa. Banyakin kesempatannya. Ya mumpung Allah lagi obral pahala nih. Ya, kesempatan jangan sampai kita habis hanya untuk tidur. Ya kan, ngabuburit. Ya, yang enggak jelas main HP segala macam. Nah, jadi 3 ibadah ini insyaallah memperbanyak istighfar kepada Allah. Yang kedua, sholat dijaga, berjamaah di masjid. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Quran. Insyaallah iman kita akan stabil dan terus meningkat. Kalau sudah meningkat Pak, ibadah-ibadah apapun akan terasa ringan. Infak sedekah ringan, tarawih ringan, itikaf apalagi. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah. Cukup Pak ya. Kalau lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.